Maka kita sebagai orang tertuduh ya pakai teknik tadi, kita tolak sekeras-kerasnya agar mereka semakin keras, agar mereka semakin kencang kejegur. Yang terjadi adalah teman-teman bisa lihat 1 dan 3 saling menembak. Kita jadi penonton saja. Kubu 02 itu sebenarnya ya mendukung hak angket. Sama seperti saya. Loh, lah itu menolak gitu di mana-mana beritanya. Ya inilah yang namanya trik atau strategi Streisand effect. Video ini hanya khusus orang yang senang menambah wawasan, bukan orang yang cupet. Jangan nonton video ini, nggak ngerti, percuma, nggak ada gunanya. Yang ingin menambah wawasan, memperluas cakrawala, baik politik maupun psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dukun politik dagelan. Meskipun dagelan, tetapi insya Allah isinya daging semua. Di video kali ini saya akan mencoba membahas salah satu teori konspirasi. Ini pendapat saya saja, teman-teman. Beberapa kali saya menyampaikan saya adalah pendukung Prabowo Gibran, tetapi dengan tegas saya sampaikan biar enggak jadi gunjingan. Padahal sudah beberapa kali saya sampaikan, orang-orang yang menolak hak angket itu merasa mewakili 02. Padahal teman-teman, kalau menurut saya ya, sekali lagi menurut dukun ini, 02 atau kubu 02 itu sebenarnya ya mendukung hak angket. Sama seperti saya. Loh, lah itu menolak gitu di mana-mana beritanya. Ya inilah yang namanya trik atau strategi Streisand effect. Nggak ada yang meneorikan seperti itu, hanya saya. Ya, kemungkinan Pak Khodari. Teman-teman, yang namanya pemilu itu adalah perang. Jadi siapapun yang masuk ke medan perang sudah pasti dengan persiapan baik logistik maupun persenjataan. Dan yang lebih penting lagi adalah strategi perang. Salah satu strategi penting dalam perang adalah menghemat amunisi. Tidak gampang menembak, tidak sekedar menembak, nggak ada sasaran jelas, dardor. Aduh. Kalau 01 dan 03 menembakkan peluru kemana-mana, sasarannya nggak jelas, akhirnya kehabisan amunisi. Amunisi 02 itu masih berlimpah-limpah, karena menurut saya belum sekalipun menembakkan peluru. Yang terjadi adalah teman-teman bisa lihat 1 dan 3 saling menembak. Kita jadi penonton saja. Akhirnya mereka berdua masuk jebakan offset. Jadi strategi 02 mengenai hak angket itu teman-teman tidak penting ya, apakah mereka nanti akan melanjutkan atau tidak, itu tidak penting. Yang penting mereka sudah terjebak offset. Setidak-tidaknya ke pendukungnya mereka sudah menyuarakan bahwa mereka akan mengusung hak angket, yang pastinya sudah saya jelaskan bahwa itu ternyata hanya omon-omon aja, karena udah banyak ramalan saya terbukti ya pendukungnya, ketua partainya belum secara eksplisit menyampaikan, dan masih terjadi tarik ulur. Pokoknya intinya membuat mereka sudah masuk jebakan offset, sudah menyuarakan hak angket atau sudah menyuarakan apapun yang akhirnya diketahui pendukungnya. Dan kalau tidak dilakukan, fatal. Berarti mereka cuma omong-omong. Jadi tujuan 02 yang pertama itu menjebak sudah tercapai. Mau dilanjutkan tidak penting. Cara mendukung hak angketnya itu seperti apa? Ya inilah yang orang-orang bahkan 0103 tidak tahu. Makanya tidak saya sampaikan di awal ya, nanti ketahuan ya nggak jadi mereka. 01 dan 03 itu bersikeras mendukung hak angket. Kemudian 02
karena merasa yang diserang ya, karena kan hak angket tujuannya mencari kecurangan, mengangket kecurangan pemilu. Pasti sasarannya adalah kita 02, maka sudah wajar 02 akan menolak. Ya di mana-mana kan menolak ya, menolak semua. Dari kubu 02 itu menolak, menyampaikan narasi menolak. Tetapi Anda ketipu. Sebenarnya itu strategi, saya mendukung. Namanya Streisand effect. Saya ulang lagi, Streisand. Apa itu Streisand effect? Mari kita bicara dengan serius. Silakan nanti teman-teman Google. Streisand effect, mudah-mudahan tidak salah pengucapannya karena lidah Jawa. Streisand effect itu adalah bermula dari nama seorang penyanyi besar di Amerika. Tentunya teman-teman yang jadul itu sudah tahu, namanya Barbra Streisand. Beliau itu adalah penyanyi dan bintang film terkenal. Di tahun 2004 beliau itu mengajukan tuntutan ke pengadilan karena merasa hak privasinya terganggu akibat dari unggahan foto rumah pribadinya yang berada di tepi pantai. Di foto itu terlihat rumah pribadi dari Barbra Streisand itu terlihat di tepi pantai atau sepanjang garis pantai. Nah, inilah yang jadi masalah. Gugatan itu tidak dikabulkan oleh pengadilan, bahkan Barbra Streisand diminta untuk mengganti biaya ke fotografernya tersebut. Tapi saya lupa nama fotografernya, tapi intinya cerita itulah yang lebih penting. Kenapa tidak dikabulkan? Karena fotografer tersebut hanya mendokumentasikan garis pantai. Jadi banyak garis pantai di Amerika itu dengan tujuan untuk mencari penyebab erosi dan abrasi. Jadi kalau dia ke foto namanya rumah-rumah itu sudah pasti. Yang jadi masalah, kenapa Barbra Streisand itu tiba-tiba mengajukan gugatan merasa privasinya terganggu. Akhirnya ini kan menimbulkan tanda tanya di publik. Loh, ada apa rumahnya Barbra Streisand kok dia tiba-tiba menggugat? Jangan-jangan ada sesuatu di rumahnya. Selama proses persidangan, tentunya karena masih perkara gugatan, akan diblur ya gambar yang sudah tersebar tersebut karena belum mendapat kekuatan hukum yang tetap. Tetapi dengan berita itu orang semakin penasaran. Loh, ada apa ini? Kok malah diblur? Ada apa rumahnya Barbra Streisand? Akhirnya foto itu meledak habis ke seluruh Amerika, di-share kemana-mana, diposting kemana-mana. Ya sama seperti di Indonesia itu. Cuman posting potongan, nggak tahu keseluruhannya. Tapi intinya meledak. Kenapa? Ya itulah namanya Barbra Streisand effect. Itu adalah reaktansi psikologis, perilaku psikologi yang sebenarnya normal. Jadi ini hukum ini, efek ini sangat-sangat mendasar. Bahkan sebelum terciptanya saat pertama kali manusia itu turun ke bumi. Streisand effect ini termasuk dalam Forbidden Fruit jilid kedua. Apa itu teman-teman? Orang Islam pasti, hampir semua orang tahu ya, terutama orang Islam, itu adalah buah terlarang yang ada di surga yang akhirnya dimakan oleh Adam dan Hawa sehingga beliau berdua akhirnya diturunkan ke bumi. Belum tahu inti dari cerita ini? Kalau tidak salah dalam psikologi disebut reaktansi psikologis. Intinya nggak penting lah istilah-istilah itu, yang penting memahami. Apa itu? Itu adalah kecenderungan. Ini benar-benar normal, ilmu dasar ini. Kecenderungan manusia itu akan mencari tahu, apalagi bila dilarang. Jadi sesuatu yang dilarang, ini konsepnya untuk pendidikan atau psikologi anak kecil, teman-teman. Anak kecil itu kalau semakin dilarang, semakin melawan. Jangan dibuka, malah mau dibuka.
psikologi sederhana anak kecil cukup untuk membuat 01 dan 03 terjebak offset. Pakai ilmu anak-anak. Ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami, itu namanya reaktasi psikologi. Jadi sebenarnya 02 itu juga mengajukan hak angket. Karena kita juga banyak, pasti teman-teman udah tahu banyak. Semua kubu itu mengantongi bukti-bukti, tinggal nanti mau majunya, mau diarahkan kemana, kita siap. Mau ke pilpresnya siap, mau ke pileknya tambah siap. Sudah banyak, kita mengantongi banyak bukti kecurangan. Cuman karena 01 dan 03 itu yang lebih dahulu. Jadi yang pertama kan 03 yang mengajukan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menyebut hak angket adalah cara terbaik untuk menghadapi dugaan kecurangan pemilu 2024. Tanda ini tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Maka kita pakai trik stress and effect tadi supaya lawannya terpancing, yaitu 01 ikut-ikutan. Tetapi belakangan kan mereka udah tahu, akhirnya udah menelikung. Tapi untuk membuat dua kubu tadi semangat, semakin semangat, yaitu dengan stress and effect tadi. Jadi jangan ragu ya teman-teman, jangan baper, jangan emosional. Kita itu harus mendukung hak angket. Kalau tidak jadi digulirkan ya sudah, nggak ada masalah. Kalaupun mau digulirkan, kita 02 itu sudah siap. Jangan underestimate dulu. Ya caranya itu tadi. Kalau 02 terus ikut-ikut mendukung, ya mereka juga malah curiga. Loh ngapain gitu? Saya dituduh curang kok malah mendukung. Ya pakai teknik sederhana tadi, stress and efek. Jadi 01 dan 03 sudah mengajukan hak angket, mendukung, bersikeras mendukung hak angket. Maka kita sebagai orang tertuduh ya pakai teknik tadi, kita tolak sekeras-kerasnya agar mereka semakin keras, agar mereka semakin kencang kejegur. Itu saja teman-teman, ilmu canggih dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.